Oke, selamat siang Pak Menteri. Siang, Pak, terkait kunjungan di Palangkaraya meninjau kanal tadi, seperti apa Pak? Ya tadi kita bersama-sama rombongan meninjau salah satu penanganan pengelolaan ekosistem gambut melalui kanal blocking. Jadi di Taman Nasional Sebangun. Taman Nasional Sebangun merupakan X dari pengusahaan hutan di zamannya dulu. Saat kemudian eksploitasi hutan menggunakan kanal sebagai salah satu alat transportasi untuk mengeluarkan kayu. Ternyata kemudian kebijakan itu berisiko besar karena membedah kanal, membedah gambut itu yang kemudian memaksa gambut yang selama ini menjadi tempat penyimpan air, kemudian airnya keluar dengan deras dan banyak kemudian bencana yang timbul dari konsep itu. Jadi mulai mengeringkan gambut yang tidak kembali. Jadi gambut ini kalau udah kering nggak mau lagi menyerap dan seterusnya. Kemudian memicu terjadinya kebakaran hutan dalam skala masif, dan dari dua konteks itu saja maka bencana ekologi demikian besar harus kita tanggung. Ini pembelajaran yang cukup serius buat kita semua, termasuk XPLG lahan gambut. Yang kemudian di kemudian hari menimbulkan bencana ekologi yang susah sekali kita kendalikan. Untuk itu langkah-langkah mitigasi harus kita segera terus mulai, yang telah dilakukan teman-teman sebelumnya harus kita tingkatkan cakupannya. Jadi dengan serius tentu kita akan susah membayangkan pada saat kemudian tinggi muka air tanah di gambut ini tidak kita kendaliin. Jadi luar biasa bencana yang akan terjadi, sehingga satu-satunya cara bagi kita semua, teman-teman di Kalimantan Tengah, tentu kita bersama-sama memikirkan bagaimana kita melakukan manajemen air dari ekologi gambut yang ada di Kalimantan Tengah yang cukup besar ini. Dengan melakukan manajemen air, artinya maksudnya menjaga selalu tinggi muka air di ekosistem gambut, ini akan mencegah bencana ekologi ini terjadi, dan tentu akan mampu membuat ketahanan ekologi kita yang luar biasa penting. Indonesia memiliki 24 juta hektar kawasan hidrologis gambut, dan kawasan ini menyimpan banyak hal yang kemudian diperlukan untuk berlangsungnya kehidupan di dunia. Di antaranya merupakan tempat cadangan air tawar yang cukup berlimpah. Kemudian membangun ketahanan air tawar dari interupsi air laut, kemudian menjadi tempat biodiversity. Kemudian saat ini yang saling makin menonjol adalah tempat menyimpannya bahan organik yang kita sebut dengan karbon. Karbonnya tentu lahan gambut ini tidak bisa dibandingkan lagi dengan ekosistem yang lain. Dengan 24 juta hektar lahan gambut, kawasan hidrologi gambut, itu simpangan karbonnya luar biasa. Begini terekspos, begitu gambut terekspos, maka bencana climate change atau climate crisis kemudian akan semakin meningkat yang kita rasakan hari ini, seperti bencana hidrometeorologis. Untuk itu kita wajib berusaha dengan sebisa-bisanya untuk melakukan pengendalian pengaturan air di dalam ekosistem gambut, kemudian tentu menjaga keamanan ekologi gambut, dan kemudian melakukan rehabilitasi sepanjang memungkinkan. Jadi gitu saya rasa. Izin Pak. Iya, haruslah kita, apalagi Kalteng ini termasuk provinsi yang rawan karhutla, dan kita menargetkan 858 desa se-Indonesia akan kita lakukan penanganan melalui kanal blocking. Jadi kita asumsikan satu desa mungkin 10 kanal untuk tahap pertama, maka ada 858 desa kali 10, jadi ada 8.500 kanal se-Indonesia yang akan kita bangun tahun ini. Jadi kami sedang melihat contoh-contoh yang bagus gimana, kemudian kendalanya utama gimana. Untuk di Taman Nasional Sebangun, karena memang dilakukan pengawalan ketat oleh teman-teman Taman Nasional, tentu lebih aman. Jadi pertanyaan berikutnya, bagaimana kanal-kanal yang ada di pemukiman masyarakat. Ini pola-pola ini harus kita kembangkan dengan kokoh bersama seluruh lapisan jajaran pemerintah daerah dan masyarakat. Iya. Apakah yang blocking kanal yang tahun-tahun kemarin yang pernah dibangun zaman KLHK kemarin, apakah menurut Bapak apa efektif Pak? Tentu di dalam pelaksanaan kanal blocking, selain melakukan kembali mereview strukturnya dulu tentu kita ingin tadi kepada Pak Deputi, saya minta distandarkan. Jadi paling tidak
di luar kawasan konservasi, maka harus dalam bentuk beton ya, dan hanya itu yang bisa menjaga. Kemudian harus dikawal pemeliharaannya, kemudian harus dikawal masyarakat di sekitarnya. Jadi 3 hal ini menjadi utama. Kalau itu tidak dilakukan, apa yang Bapak sinyalir tadi menjadi betul, tentu akan tidak efektif. Kita bangun hari ini, besok hilang, dan besok diperiksa oleh aparat penegak hukum, kita kena. Jadi langkah-langkah itu, ini langkah-langkah itu yang kita antisipasi. Kita tentu belajar banyak dari pengalaman masa lalu, tetapi kita tidak boleh menyerah, Pak. Hanya gara-gara itu kemudian kita tidak bergerak, maka bencana yang akan hadir di internal kita akan semakin besar, gitu ya.